Wa qala ba'dul hukama, dan berkatalah sebahagian ulama-ulama yang bijak, idzastaghallan nasu bisittati asya'a fashtaghilu antum bisittatin ukhra. Apabila sibuklah manusia dengan 6 perkara, maka sibukkanlah diri engkau dengan 6 perkara yang lainnya. Ingin mencapai kebahagiaan akhirat, maka tidak sepenuhnya kita harus sama dengan orang lain. Bila umum manusia sudah menyibukkan diri dengan 6 perkara ini, kata beliau, maka kita hendaknya menyibukkan diri dengan 6 perkara yang berlawanan dengan 6 perkara tersebut. Yang pertama, kata Syekh Nasir, idzastaghallan nasu bikasratil a'mali fashtaghilu antum bihasanil a'mali. Apabila sibuklah umum manusia dengan memperbanyak amalan, maka sibukkanlah diri engkau, diri kalian, dengan memperbagus amalan. Jadi kalau seandainya umum manusia sibuk dengan memperbanyak amalan sunnah dan sebagainya, maka utamakan, kata beliau, engkau menyibukkan diri dengan memperbagus amalan. Karena yang bernilai di sisi Allah bukan banyaknya, tapi kualitasnya, bukan kuantitas. Walau sedikit, bila berkualitas, itu lebih bermakna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka memperbagus itu lebih utama daripada memperbanyak. Yang kedua, kata beliau, idzastaghallan nasu fil fadha'il fashtaghilu antum bi itmamil fara'id. Apabila sibuklah manusia dengan berbagai macam fadha'il, maka sibuklah diri kalian dengan menyempurnakan segala faraid. Bila umum manusia sibuk dengan fadail amal, dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, dengan mencari kelebihan dan keistimewaannya, cobalah engkau menyibukkan diri dengan menyempurnakan yang wajib-wajib. Karena menyempurnakan yang wajib itu lebih utama daripada memperbanyak ibadah sunnah. Yang ketiga, kata beliau, wasalitsu idzastaghalan nasu bi islahil alaniyah fashtaghilu antum bi islahis sirri. Apabila umum manusia sibuk dengan memperbagus zahirnya, maka sibukkanlah diri kalian dengan memperbagus batinnya. Menyatakan lawan manusia tengah sibuk pelagak lahir, artinya pupah, tutun, narit, sikap dan sebagainya. Gata utamakan, kata beliau, memperbagus batin. Karena menyeati God, menyebatin God, luar akan God dengan sendirinya. Yang penting dalam. Yang mengetahui baiknya dalam cuma Allah. Tapi manusia akan menilai baiknya luar. Ya salah lah benda. Jadi wajah getanya wajib kepenilaian bagi manusia. Da ilmu lambab salus kan menan si ipurno. Bela rumah getanya. Mahan han lagot barang gop tak belang. Nyan ilmu salus. Ajinomoto ibau rumah getanya waduh. Tapi roh tak belau. Padahal panen nayum ajinomoto.
Kicap hana merek, tapi jet ipu belau mahai. Pakon, karena wajahnya, tutur katanya, sikapnya. Artinya apa? Barang yang tidak berharga menjadi berharga. Menyecara ngurung pu belau dengu. Tapi barang berharga tidak akan memiliki harga. Menyahana cara ngurumkan. Intan berlian tabah. Tapi muka tilagi batai jerat dengku halagot. Halagot dengku. Ya, ni kala. Maka manusia akan melihat wajah zahir kita. Sedangkan Allah akan melihat batin kita. Yakinlah apabila batin itu bagus, maka sungguh zahirnya pun akan bagus. Karenanya beliau mengingatkan ketika orang sibuk memperbagus zahirnya, maka sibukkan diri kalian dengan memperbagus dalam, yaitu hatinya. Orang belau Honda tengku nyankan body ke kanan, mesin ke kanan tengku. Walaupun body mekilat ipude pilih. Menyeah watai itegan engkol kenepot road engkol tu suut dak lagat body halago tengku. Maka dalam bernilainya kita di sisi Allah batin, penilaian manusia zahir. Maka bila mana bagus batinnya, pasti akan bagus zahirnya. Yang keempat, idza ishtaghalan nasu bi'uyubin nasi fashtaghilu antum bi'uyubi anfusikum. Apabila sibuklah manusia dengan keaiban orang lain, maka sibuklah diri kalian dengan keaiban dirimu sendiri. Terkadang aib kita lebih banyak daripada aib orang. Gop tengah sibuk pegah ke Presiden Jokowi, ke Megawati, itanya introspeksi diri ke drawele. Bah sibuk gop ke dia. Sibuk bak YouTube, sibuk bak internet dan sebagainya. Sedang membicarakan orang. Coba kita bicarakan diri pribadi. Bila orang sibuk dengan aib orang, maka kita sibukkan diri dengan aib diri sendiri. Menyagetanya sibuk dengan aib draw hana merempak perempuan aib gop dengku. Orang yang metemengkalan aib gop karena merasa dia tidak beraib. Orang menilai orang lain tidak baik karena merasa dirinya sudah baik. Ini tak ada masalah. Orang menilai orang lain tidak jujur karena merasa dirinya terlalu jujur. Padahal yang lebih kenal pencuri itulah pencuri. Yang lebih mengenal orang lain tidak jujur itulah karena dia itu bukan orang jujur. Ini tak ada masalah. Jadi bet sampai maling teriak maling itu liakeun ke gop ka reu tu tu. Sulit kah esot? Oh, nu tepu long sulit batiron sore nu sulit kah kenang. Ya, kan. Maka ketika orang sibuk dengan aib orang, coba renungkan seberapa banyak aib yang telah kita lakukan. Cukup jaya aib katanya wadengku. Cuma disembunyikan oleh Allah. Menyegebongkar oleh Allah Ta'ala mungkin hantar jeduk dalam masjidnya. Payah tamu sahab lu. Lu tak tahan aib. Begitu pula kata beliau. Wa idza istaghala an-nasu bi'imaratid dunya fastaghilu antum bi'imaratil akhirah. Apabila sibuk manusia berlomba-lomba membangun istana dunia, maka sibuklah diri kalian membangun istana akhirat. Ya, ni kan. Igop ipegot rumah UBB Raya, ralip yang begitu mewah. Sadarkah kita bangunan di akhirat kalian tak siap? Ratusan bahkan miliaran terpegot rumahnya, paduk ton tak temengduk dengku. Bila tak bangun rumah tersebut dalam usia 60 tahun. Normal usia umat Muhammad 63 tahun. Ada bonusnya, mungkin 70 lah. Gino nak umur tu 65 tahun. 5 tahun tu kesempatan. Ralip golong le. Lam 5 tahunnya rencana nak ralip dengan pasang granit. Paling tak temung 2 orang tengah. Keput rakyat hadu. Tapi katanya kadang kurang sadar. Karena merasa seakan-akan hidup selama-lamanya, nyo kesebab tu.
Makanya nasihat beliau, andai kata ada orang sedang berlomba-lomba membangun istana dunia, rumah dunia, engkau sibukkan dirimu dengan membangun istana akhirat. Istana akhirat dengan bersedekah, wakaf ke masjid dan sebagainya. Ya, ni kan. Kita nyau bibir raya ada pegat rumah. Lihat pegat na yang hana merempak dua. Nah tu. Galam lihat kam linggai. Atau wasit urawan lihat melinggai. Uranya wa rumah baru. Anyan malam tak pegat kauri. Taundang tengku-tengku anak yatim fakir miskin. Uangan makanan malamnya melinggai tu. Ngan makanan tak kauri malamnya melinggai. Namun temung hana ipu siat dan dai tanom tak. Nyo rame urung lalai tu. Rame tu. Oleh karenanya beliau menasihati kita, bila banyak orang sedang sibuk membangun istana di dunia, maka sibukkanlah diri kalian dengan membangun istana akhirat. Kemudian hana gepegahinau, bila orang banyak berlomba-lomba ingin membeli kendaraan dunia, maka engkau berlomba-lomba membeli kendaraan akhirat. Roh Igop, Harrier dan sebagainya di akhirat kan? Dan termasuk tunggu, bila mereka berlomba-lomba mendapatkan istri di dunia sampai truk perut, maka engkau berlomba-lomba mendapatkan istri akhirat. Nah, bidadari kah yang kai preh-preh katanya? Benar bidadari yang rindu ke katanya wakana? Beritimkan lebih dari ya Allah, pulan ben pulan ya Allah nikahkan diriku dengan dia. Nakah? Ataupun mentruk tanya berteh pelung yoi kadan. Biarlah mereka berlomba-lomba mendapatkan 3, 2 dan 4 istri di dunia. Tapi coba kita berlomba-lomba dengan mendapatkan istri yang tiada batas di dalam surga. Nyo yang perlu kita berlomba-lomba tu. Begitu pula kata beliau, idza ishtaghalan nasu bi talabi ridal makhluqin fashtaghilu antum bi talabi ridallahi ta'ala. Apabila orang berlomba-lomba mencari keridaan makhluk, mencari rasa kasih sayang makhluk, mencari simpati makhluk, maka sibukkanlah diri kalian dengan mencari keridaan Allah. Ya. Hana igasih sayang di manusia, hana kah ketam gede? Hana ipu mulia di manusia, hana kah kehanai gede? Akan tetapi yakinlah, ketika kita mulia pada Allah, pasti mulia pada manusia. Dan ketika mulia pada manusia, belum tentu mulia pada Allah. Maka untuk mendapatkan mulia pada manusia, dapatkan terlebih dahulu mulia pada Allah Ta'ala. Nyoya utama tu. Hana muta semayang bidengku. Nyan be ilaya tapegah mulia udep mekauri sunujo han diundang tu. Tapi sekurang-kurangnya nata semayang. Nyan tetap merempok tengku langkah berumah ulun tuan tu malam kauri sunujo. Kauri liap lo. Man menyahana ta semayang nan diundang. Hai nasid. Nyo tukang magun galam sep tengku likot yang kau likot kan. Idonyakan kamari tengku. Idonyakan kamari. Makanya kata Rasulullah, as-salatu mikyalun. Salat itu menjadi timbangan, ukuran. God hana God urupnya ke sembahyang. Maka orang yang tidak melakukan salat itu bukan orang baik. Baiklah di akhirat lam dunya hana yumi. Yang baiklah terpegah akhirat. Lam dunya hana yum tengku. Hana tersemayang tengku tulak kafarat fidyah hai puro tu. Hana tersemayang tengku lam amel jaket hai puro, kecuali ya intab tagai ngebecak dengan malam. Bahkan ya intab bagi tanya karena tanya yang lu turi pancuri. Sehingga han jadi hecua berfitrahnya kenyang tagai tujuan. Hana yum tengku. Hana yum. Maka as-salatu mikyal. Salat itu menjadi ukuran. Jadi baik atau buruknya seseorang itulah terlihat daripada salatnya. Karenanya di dalam hadis yang lain Rasulullah mengingatkan putrana pegahlin Nabi
man lam ta'murhu salatuhu bil ma'rufi wa lam tanhahu 'anil munkari lam yazdad biha minallah illa bu'dan. Siapa saja yang tidak memerintahkan akannya oleh salatnya dengan ma'ruf dan tidak mencegat salat akan dirinya daripada mungkar, lam yazdad biha, maka tidak ada yang bertambah dirinya dengan Allah illa bu'dan, melainkan hanya bertambah jauh. Lihat semayang nunggu. Nak terikat jiwa getanya dengan buat kebajikan. Nak merasa jiwa getanya terhindar daripada kemaksiatan. Salat yang telah kita lakukan itu telah mencegat kita daripada kemungkaran. Galam tengku. Maka salat itu bukan malah mendekatkan kita dengan Allah, melainkan sebaliknya, salat itulah yang menyebabkan kita semakin jauh dengan Allah. Makanya Rasulullah wa qara'a hadhil ayah, Rasulullah lalu membacakan ayat. Apa kata Rasulullah? Aqimus shalah, dirikan olehmu akan salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Inna salata, benar adanya. Yang bit-bit inna. Ya, ni kan. Maka coba lagi tanya terenungkan diri dronyo hendak perlu pegah gegap. Dumnat trip kata pembuat semayang. Na mulai tercegah daripada riba, daripada ngupan, daripada fitnah, daripada berbohong, daripada yang haram lainnya. Nak mulai tercegat kan? Galam nunggu, menyegalam sembahyangnya kan rahmat nunggu, laknat ke katanya. Dengan salat itulah menyebabkan kita semakin jauh dengan Allah. Makanya kata ulama, al-musallun katsirun, orang yang lakukan salat itu banyak. Ramai orang pun buat sembahyang tu. Tapi wa muqimus salati qalilun. Orang yang menegakkan salat, orang yang mendirikan salat itu sangat sedikit. Yang pun buat sembahyang dari anak miat sampai orang Tuhan tu. Jumaat dengan orang raya tihan laut masjid. Nyan orang pun buat sembahyang. Adakah beda antara melakukan dengan mendirikan? Beda tu. Pegat rumah dosa wajib tengku. Pedang rumah mutasawuf. Karena sesuatu baru tedang berlengkap syarat dan rukun tengku. Bersempurna mehanan tedang. Melakukan salat siapa pun bisa. Dang mekadang laju rukuk, meka rukuk aju sujud, walaka sujud Fatihah hoye poi-poi, ipikiran segala tahu. Bantat teh kami di masjid lah kau. Dosa wajib tengku. Pembuat sembahyang dosa wajib. Tapi mendirikan salat mutasawwan miat je dengan tua. Mutasawwir. Makanya orang mukmin yang melaksanakan salat dinamai oleh Allah muqimis salah. Orang yang mendirikan salat. Sedangkan untuk orang munafik yang melakukan salat, Allah namai dengan musallin, orang yang melakukan salat. Maka jelas dalam Al-Quran Allah mengingatkan kita di antara ciri-ciri orang munafik, fawailul lil musallin, mereka juga salat. Neraka wailun dipersiapkan Allah bagi orang-orang yang melakukan salat. Siapa mereka? Alladzina hum an salatihim sahun. Itulah orang-orang yang di dalam salat mereka sahun, lalai mereka. Maka jawarih getanya menunggu, yang menunjuki kepada tidak khusyuknya hati. Pemakna jawarih gerak-gerak anggota. Maka pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat
seseorang yang melakukan salat sebagaimana satu hadis diriwayatkan, annahu ra'a rajulan fi salati. Rasulullah melihat seorang laki-laki sedang melakukan salat. Wa huwa ya'bathu bilahyatihi. Rasulullah ketika itu melihat si laki-laki itu di dalam salat bermain-main dengan jenggotnya. Gugut-gugut jenggot gerang. Gugut-gugut jenggot gerang. Apa kata Rasulullah? Qala law khasya'a qalbuhu la khasya'at jawaruhu. Seandainya khusyuklah hati seseorang, sungguh anggotanya pun akan khusyuk. Maka waktu tekan dalam sembahyang gegaruli. Ini pertanda hana khusyuk hati. Kebukti hana khusyuk hati tak getepat pada gatai. Habis sembahyang gak ada gatai ni kana. Tengah dalam sembahyang kali ke sampuh menau. Tengah dalam sembahyang kali ke bot laganya. Pokok di sikana aju. Kakuwut anak jarau. Kahanapah umpunyu. Kaile irat nau. Apabila hati khusyuk, maka anggota pun akan khusyuk. Bila mana hati tidak khusyuk, nampak dari anggotanya. Yakinan. Dan nilai draw ke draw. Nak khusyuk akan dalam sembahyang. Maka coba kita menilai. Anggota kita sudah terjaga dalam salat. Anggota kita sudah terawat dalam salat. Puah peliuk jarau mantai dua batat ataupun hana muhau kai pelum-pelum. Apabila hati khusyuk, maka jawarih pun akan khusyuk. Itu kata Rasulullah. Bagaimana caranya supaya salat itu menjadi khusyuk? Nah cara tengku. Nah. Nyo ceritanya menjadikan tip bagi getanya untuk nyak khusyuk dan sembahyang. Bila mana ni ikuti metode yang laginya pasti khusyuk. Karena itu metode yang telah dipraktekkan sehingga melahirkan kekhusyukan. Suatu riwayat diceritakan wa dzukira dan disebutkan anna Hatim Zahid bahwa sungguh Syekh Hatim seorang ulama yang zuhud rahimahullah dakhala ala Isam bin Yusuf. Beliau masuk di atas Isam bin Yusuf, artinya berkunjung, bertamu ke rumah Isam bin Yusuf. Faqala lahu Isam. Ketika beliau sudah berjumpa, Isam bin Yusuf berkata kepada Hatim. Apa kata Isam? Ya Hatim, wahai Hatim, hal tahsunu antusalliya? Adakah telah engkau memperbagus akan bahwa engkau salat? Menyebahasa getanya Hatim, pekeh legata ka sempurna tapi buat sembahyang. Kana ka mampu legata tapi sempurna khusyuk sembahyang kata. Qala Hatim menjawab, na'am. Insyaallah, mudah-mudahan. Faqala, lalu Isam bertanya, kaifa tusalli? Bagaimana cara engkau salat sehingga sampai engkau khusyuk? Cara apa kibat? Seolah-olah Isam ingin bertanya kepada Hatim, bagaimana cara dan coba ajarkan diriku. Nyo bujit ke pelajaran ke gedanya. Nyo pasti khusyuk dan sembahyang tu. Man kemampuan han takkan. Kemudian Hatim menjawab, idza taqarraba waqtu shalah asbaghatul wudu'ah. Apabila berdekatanlah waktu salat, aku sempurnakan akan wudu. Dimulai dengan menyempurnakan wudu. Hendaknya tamu wudu pajan menyegetannya ina ikut jamaah segala macam mengwatai mahan berkarat-karat tu. Nyona rencana apa habis rukuk dalam sibak tu. Yang Hatim sempurna wudu tu. Tadi baik mengkarat-karat, sempurnakan wudu terlebih dahulu. Sampai kepada sunnah yang sekecil-kecilnya. Yang nak jenggot, sunnah. Mengusap-ngusap jenggot. Orang wate istinsya, tatari ia betruk ke dalam ingoh. Kemudian tahiyah kelai. Sekecil-kecilnya sunnah. Sempurnakan.
Itulah yang diajarkan kepada kita oleh Syekh Hatib. Setelah aku uduk secara sempurna, kata beliau, summastawa fil mawdi'il ladzi usalli fihi hatta yastaqirra kullu adwin minni. Selesai saya uduk secara sempurna, kemudian saya istawa, berdiri pada satu tempat, di mana pada tempat tersebut saya berencana melaksanakan salat hatta yastaqirra kullu adwin minni, sehingga tetaplah segala anggota-anggotaku. Ketika gedeng berencana genek takbiratul ihram, nyan ahwatia gedang geput tenang anggota ini, baik anggota zahir ataupun anggota batin, pikiran getenangkan. Hana lima awa dengan perkara-perkara di luar sembahyang, menancit anggota badan. Kabeh tetap anggota tersebut zahir dan batin, hati dan anggotanya. Kemudian kata beliau, wa ka'anna qadami ala sirati. Oh katinggai. Wa aral ka'bata baina hajibai wal maqama bi khayali sadri. Oh watka tetap anggota, lalu aku melihat akan Ka'bah di antara dua alis mataku dan akan makam Ibrahim dengan imajinasi hatiku. Dia tetap anggota tengku, gekhayal, seolah-olah Ka'bah naika lengkap dengan makam-makam Ibrahim. Jadi, nah hadis, ketika engkau melakukan salat, maka engkau melihat seolah-olah Allah di depan engkau. Nyen baik bak kita nyawa nyen. Takut deh waktu tadang sembahyang bulat hitam. Nyen kan Allah raja hitam nyen. Jadi bahasa salah, golong takbiratul ihram kamu murtad itu. Jadi bukan Allah yang berada di depan kita, takut membayang yang kon-kon tu. Ketika kata tetap anggota, maka bayang seolah-olah Ka'bah berada di depan kita, lengkap dengan hijr Ismailnya, lengkap dengan makam Ibrahimnya, lengkap dengan Hajarul Aswadnya, lengkap dengan pancuran emasnya, lengkap. Lalu kata beliau, kemudian wakaan qadami ala sirati, tak kala aku meletakkan telapak kakiku wate pudu tapak kaki baktika musalla, beliau berkhayal kembali, berimajinasi kembali, putra geimajinasi seolah-olah meletakkan kakiku di atas siratal mustaqim. Saat gegila tika musalla kalung dang bak siratal mustaqim. Lalu wal jannata an yamini wan nara an yasari wa malakal mauti khalafi wa adhannu annaha akhiru salati. Lalu beliau juga mengingat seolah-olah sebelah kanan syurga, sebelah kiri neraka, malaikat maut di belakang, dan aku menduga mungkin saja ini adalah salat terakhir untukku. Yang dalam takbiratul ihram, wate gepo dua tapak batika musalla, nyokalun po dua tapak di atas siratal mustaqim, erat unun syurga, erat uya neraka, ilikat malaikat maut tengah gelum-lum, mungkin saja nyo kesempatan salat terakhir kelun. Nyo yang gebayang li hatim. Lalu kata beliau, summa akbaru takbiratan bi ikhbatin, lengkap dengan persyaratan tersebut sampai gebayang mungkinnya salat terakhir kesempatan Allah berikan. Barulah beliau akbaru, aku bertakbir akan sebagai takbir bi ikhbat, dengan penuh kekusyukan. Karena pikiran kagepu kosong ngan masalah ikan tu, ngan masalah la rumah tangga, fokus pikiran melaksanakan salat menghadap Allah semata-mata. Jadi takbir Allahu Akbar, kusyuk dengan sepenuh hati. Hana le mawa. Kita nyopakan tok 12 ga Allah, 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 laulai tu mencabung 12 bat, 12 apa.
Hai lop-lop, bukan lop tu mak raya atra lain. Niat yang ubit hai tamang pakon, mutulak ngatra lain ubi raya dalam. Maka kebah tanya. Nyo ke sebab dengku. Terlalu senang makruh masuk dalam salat. Pakon makruh. Takut tengah takbiratul ihram, mengingatlah kata kemat takbiratul ihram. Terlalu sedih juga demikian. Terlalu berat takut ingat ke makanan. Terlalu berat raw, takut ingat ke WC. Maka makruh. Ya, kan. Takbiratul ihram dengan penuh kekhusyukan. Kemudian kata beliau, wa aqra'u qira'atan bitafakkurin, dan aku membaca akan setiap bacaan dengan merenung. Merenung. Kita baca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik bagi Allah sekalian alam. Tak ingat. Supaya abang mengingat orang lain tunggu. Nyenjut coba baca tunggu. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, dianyalah raja daripada hari kemudian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah yang patut kami sembah dan pada engkaulah kami minta pertolongan. Baca-baca tafakkur. Tak ingat, terenung makna. Hanjut makna sabar-sabar, terenung maksud. Maksud pihana tepu, tak ingat lafaz. Lafaz pihana ma'ah, tak ingat huruf. Huruf pihana ma'ah, berarti hantam nekalan. Bak tuntunan salat berarti. Atrapai dari ubud kon berarti. Jadi sekurang-kurang jibu ma'ah lafaz. Baca bayang orang lain tu. Lalu kata beliau, wa arka'u ruku'an bitawaddu', dan aku ruku sebagai ruku dengan merendah diri, wa asjadu sujudan bitadharu', dan aku sujud akan sebagai sujud dengan sepenuh hati. Thumma ajlasu 'ala tamam, kemudian aku duduk di atas yang sempurna. Wa atashhadu 'ala rija'i wal khaufi, dan aku membaca tasyahud di atas penuh harapan dan ketakutan. Wa aslamu 'ala sunnati, dan aku sempurnakan di atas segala sunnah. Thumma aslamu habil ikhlas, kemudian aku salam akannya salat dengan penuh keikhlasan. Wa aku mumbaina raja'i wal khauf, dan aku berdiri di antara penuh harapan dan ketakutan. Thumma atahadu bis sabar, kemudian senantiasa aku menjaga dengan penuh kesabaran. Nyawa sembahyang Syekh Hatim tu. Mami kata banding dengan sembahyang kita nyawa ke hana 4 tu. Hana 4. Walau lagi nyawa bentuk sembahyang mentang ya. Takut-takut Allah Ta'ala han ke terima. Mentang ya. Selesai beliau melaksanakan salat penuh harapan mudah-mudahan diterima. Bahkan merasa takut han diterima. Nyoduk kagak pupuk sembahyang. Kita nyok santai mentang. Lihat salim tangan untuk mempeluang luar. Seolah-olah si kabibi dia jangan sembahyang yang tamang surga. Ya, ni kan. Yakin dia tak tahan cukup berat pakah. Apalagi pok-pok babahu le syaitan. Kabareh yang suluh mentang itu. Ya, ni kan. Nyoduk kaku cuma ke sembahyang tapi masih rasa ketakutan. Takut kenapa? Khawatir Allah tidak menerima salatnya. Lalu Syekh Hisam bertanya, "Ya Hatim, kata salatuka? Demikian salat engkau? Lagian kata pupuk sembahyang?" Dijawab oleh Hatim, "Hakadha salati." Demikianlah salatku. Yang kelagian sembahyang lo. Lalu Syekh Hisam bertanya lagi, "Qala mundu kam salatuka ala hadal wasfi." Menyebahasa katanya, padup trep masa kali getata semayang yang model dengan. Syekh Hatim menjawab, mundu salasina salatan. Ka selama 50 tahun laganya long semayang. 50 tahun kah? Ya. Fabaka Isamun. Seketika itu pula Syekh Isam menangis. Geklik le Syekh Isam. Pakan geklik karena merasa salatnya belum seberapa sempurna. Wata gedinga cerita daripada Hatim geanggap le Syekh Isam sembahyang lonyo hana apa pakai. Maka apa kata beliau? Ma salaitu salatan min salati misla hadza qattun. Tidak pernah aku melakukan salat
akan satu salat pun daripada salatku akan misal ini sekali-kali. Hatim musiga galam lempu buat sembahyang leulun tuan lagi kata apa buat musiga galam. Ya kan. Padahal Syekh Isam ini juga merupakan ulama yang terkenal dengan zuhudnya. Tapi ketika mendengar riwayat daripada Hatim, menganggap galam seberapa sembahyang yang lempu buat. Maka kita nyoba banding-banding dengan sembahyang dia. Ha kan. Ci banding-banding dengan sembahyang dia. Kah nama 4 pi. Hana 4 pi. Oleh karenanya kan hanjut laki syurga, laki laju hana masalah. Ka gebi-gebi hana gebi ka ketan ni gede. Tapi coba kembali kita bertanya kepada pribadi, layakkah kita meminta syurga kepada Allah? Nyo tak kan? Menyedum modal sembahyang lawitnya yang kita nyo buat. Hana merasa malaya tu menyatakan syurga Allah. Sang malaya tu mahum biar. Malaya tu sang. Sering lembobo contoh kan. Oh wate sidro cale DPR. Itanyo je ke tim ses. Sehingga wate ji DPR 20 boh suara sakai terempok. Hana lebih 20 draurung sakai. Wate kalewat ji di dalam DPR le tanya ajak rumah ya lah ke buat baji malay tu puan malay tu sanggat malay mahum kami ada malay 20 draw sang-sang kan gara-gara kita nyawa je lewat yang merutuh dan meribah draw itu mengliu orang lain hana toto itu aja yang 20 draw dia boleh draw tu tiba nanam buat luang na yang kosong sampai draw tu malay tu sang itulah perbandingan. Maka hamba yang lebih banyak menyumbangkan amal ibadahnya kepada Allah, itulah hamba yang lebih diutamakan oleh Allah berupa balasan. Hana payah laki dengan tutu. Laki dengan buat lebih utama. Ibarat lagi kita nyo dengan orang syik denganku. Sabi ayah Nabi, ayah Nabi, ayah Nabi, teh ayah, teh ayah, teh ayah. Hai ke dengar le takon untuk bam ketiak bocok ke. Kepusah. Tapi baik laki dengan tutu. Galam gayu kata buat bahkan buat yang hanagannya yu mantung tak kerjakan benar yakin aku walau hana talaki ag kalan teh yang senang katanya oh senyak long galai Honda gebi dengan sendirinya pakon gekalan katanya taat semati dan sebagainya begitu pula sedikit tidaknya dengan Allah Subhanahu wa taala selalu kita ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Hana lain lagi katanya. Yang ma'ruf lagi katanya tak perintahkan gop dan tak buat gedrau. Yang mungkar tak cegat gop dan tak cegat draw. InsyaAllah dia. Hana payah tak melaki apa Allah. Karena yang penting hadiah. Hadiah dari Allah atas segala kebajikan tu. Hadiah dari Allah yang utama itulah melihat Allah. Itu hadiah dari Allah. Mendapatkan ridha daripada Allah itu hadiah utama dari Allah. Sedangkan syurga tengku nyen bonus. Maka lagi tanya baik terpengaruh dengan bonus tua kepada hadiah pokok. Lam lomba di dunia tengku. Nah hadiah getangan sama. Peng pertuh mempeluk nyen bonus. Yang penting getangan merempak ile. Asal getangan merempak peng pertuh 50 pasibi. Maka utama kita dalam melakukan kebajikan utama hadiah dah hadiah ridha Allah. Menyarida Allah kamu merempak kasih sayang Allah kamu temai. Bunda yakin tengku. Syurga bonusnya pasti akan gebi. Kahak tamang syurga ni kita takkan ba Allah. Ya Allah lah aku tamang cilun kana neraka siga mentang. Hanjut tamang hang gebi ba ya. Yang penting hadiah pokok nyan ile yang utama. Maka karenanya tekulum baca BO tu karena wate pi bacut. Nekun li perti ulama bak getanyo arba'atun asya. Qad inna ghamasat fi arba'ati mawdi'in wa atla'at ra'suha fi arba'atin. Ada 4 perkara yang sungguh menyelam ia di dalam 4 tempat dan memunculkan kepalanya di dalam 4 tempat yang lain. Artinya naput macam yang nesam oleh Allah Ta'ala akan tetapi menampakkan li Allah Ta'ala letaknya yang put macamnya 4. Terhatanya nyoho gepegah. Yang pertama ridhallahi ta'ala
qad inaghamasa fi ta'at wa atla'a ra'suhu fi baitil askhiyai rida Allah. Inaghamasat, menyelam ia di dalam segala ketaatan. Artinya rida Allah, Allah sembunyikan dalam salah satu daripada amal kebajikan. Wa atla'a ra'suhu, dan muncullah kepalanya rida fi baitil askhiya, di dalam rumah orang-orang yang dermawan. Jadi gesa merida deh ulai rida pat de ulai lam rumah perti urung-urung dermawan yang hana liat rat tago terdekat harta, maka urang nyan urang yang merempak rida Allah. Karena manusia paling liat manusia rat tago harta. Dermawan dalam bersedekah mutasawurang tu. Tapi bersedekah dengan mencari jati diri nyarame urang. Ingin mencari popularitas yang cukup jahitim. Tapi biridallah mutasawurnya. Maka tak tepat bahawa lam dunianya hinan narida Allah, itulah lam rumah-rumah urang dermawan. Maka orang yang dermawan, dia itu orang yang telah mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, sakhtullahi ta'ala qad inaghamasa fil khataya wa atla'a ra'suhu fi baitil bukhala. Murka Allah itu sungguh menyelam ia dalam segala maksiat, dan muncullah kepalanya di dalam rumah orang-orang yang bakhil. Benci Allah, Allah sembunyikan dalam setiap maksiat. Maka nampak di antara rumah tempat yang dibenci oleh Allah, itulah rumah orang-orang yang pelit. Rumah-rumah orang yang liat nyan adalah rumah yang dimurkai Allah. Yang kelaya nyokon kegetanya kegap. Tayyibul la'ishi wasi'atur rizqi ikhtafa fil masubat fa atla'a ra'suhu fi buyutil musallin. Kebaikan hidup dan keluasaan rezeki Allah sembunyikan di dalam segala amal-amalan yang mendapatkan pahala. Ibadat yang ditanya pubut, lam ibadatnya menghasilkan dua penghasilan bagi orang pubut. Yang pertama pahala sebagai modal di akhirat. Yang kedua gebi balasan langsung hino hidonya. Tak balasan langsung hidonya, tayyibul aishi, gebi kegetanya udip dalam kebajikan, wasi'atur rizki, dan gebi kegetanya keluasaan rezeki. Lam ibadat tu, lam peribadah. Setiap peribadat yang ketanya pubut, ke akhirat na imbalan, ke idonya na imbalan. Fa'atla'a ra'suhu fi buyutil musallin, maka nampaklah rumah-rumah orang yang memiliki kehidupan yang baik dan orang yang diberikan keluasaan rezeki, itulah rumah orang-orang yang melakukan salat. Maka urang tan sembayang keot rezeki dengku le ubele ke tapi yang memanfaat melimang tan. Gebi rezeki miliaran tapi hari mendung ada faedah. Hasil pengot gop, hasil riba, makin tan ke semayang utamah laju-laju uji menang judi si kangen duai, tan semayang main judi si ada aduan duai. Menyaga taat liah berzikir kemudian semayang tahajud lah nya hendak pun temaruh bola talo nu benda tahajud sebab eji bekna inca bekna subuh-subuh nyen menang yan. Kena menang AC Milan MOU menang sebab orang pilih MU. Menang ni ke MOU hai MU. Yang terakhir. Dayyikul mu'aisyati inaghamasa fil uqubat. Sempit kehidupan Allah tenggelamkan di dalam segala perbuatan yang melahirkan dosa. Pat murka Allah
lam buat maksiat. Pat sempit udep, sempit rezeki karena maksiat. Orang pu buat maksiat nyandra rezeki ke ot. Maka orang tan semayang tengku ke rezeki. Pakan ke ot ini musyrikah. Buat tak musyrikah ke penyakitnya ni kami semayang tan. Tak nak boh jaket. Alah, buat tak boh jaket ke orang tan semayang. Menjaket dah sah. Siapa tan ni katanya? Paling-paling menyana yang ke watai-watai urung mupak tak pupulung ngebecak katanya engkau pupulung urung mupak tak kan enam tak kan hanai katanya tu siapa tan yang gak-gak hana barang tu nyana urung pakai tak bela li katanya le kenang bosoh dua ga engkau tun kenang bosoh kaki bayi yang ke hanam tak ada menupak rezeki hana ya kemudian fa'atla ra'suhu fi buyutil mutahawwani bis salah. Maka Allah nampakkan kepalanya kehidupan yang sempit di dalam rumah orang-orang yang melalaikan salat. Tengku purumah tu tadi taat ke Allah, anak juga sama, harta Nabi, udip tenang, cukup bahagia dalam rumah tangga tu. Purumah tu hana tari, udip tu gasin, anak tu semati. Purmoh tetem semayang. Getanya warna semayang juga tenang dalam kehidupan. Nyobek sampai liah gasian. Purmoh gura. Anak batatan semayang dalam kiamat dunia. Ya, maka wallahu alam bisawab. Wa ilaihil marju wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.